Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Michelle Wonua dalam program Prophetic Eyesight Special. Kali ini masih dengan tema yang sama tentang pandemi COVID-19 dan dihubungkan dengan kehidupan iman orang percaya. Kalau kita melihat atau kita mendengar informasi yang beredar, banyak sekali bahwa pandemi ini dikatakan adalah hasil konspirasi gitu Pak. Konspirasi dari kelompok elit tertentu yang mencoba memaksakan tujuannya untuk dengan kata lain ya akan mengontrol dunia melalui wabah ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita harus atau kita mempercayainya atau bagaimana nih lebih tepatnya Pak? Ya, kalau pertama-tama kita mesti lihat dulu dari akar semua permasalahan ini. Alkitab sudah, makanya Alkitab itu sebenarnya berbicara luar biasa dari sejak masa penciptaan sampai ke depan sudah jelas dijelaskan. Nah, ada mungkin beberapa ayat yang saya mau bahas kali ini. Yang pertama kita lihat dulu di 1 Yohanes 5 ayat 19. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 itu dikatakan begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Dia, seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 ini sudah di warning jauh-jauh hari bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Artinya, kalau seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat, setiap kali, jadi kalau kita bisa lihat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam Alkitab, setiap kali kita lihat selalu diawali dengan sebuah halangan, karena setan juga melihat bahwa ada hal-hal yang setan tidak mau. Kalau ada blueprint Tuhan, ada rencana Tuhan itu tergenapi. Kita bisa lihat peristiwa-peristiwa penting dalam Alkitab. Misalnya contoh ketika Tuhan berbuat tentang kehadiran seorang pembebas, itu Musa. Lalu ada pembantaian di situ, anak-anak 2 tahun dibantai. Kemudian ketika Kristus akan lahir, di situ juga ada. Nah, kita lihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau kita lihat ke dalam firman Tuhan yang sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 19, memang ada satu tujuan yang belum tercapai oleh si musuh ini. Sekalipun dunia berada di bawah kuasa jahat, tetapi yang namanya di bawah kuasa itu artinya masih di dalam permainan sejahat. Satu kali kelak Alkitab sudah bernubuat bahwa satu kali kelak bahwa betul-betul secara langsung bahwa sekarang yang terjadi memang kuasa sejahat itu menguasai manusia secara tidak langsung, tapi nanti akan jelas-jelas dibuktikan karena sudah dibuatkan di dalam Alkitab. Akan ada satu masa, satu ayat lagi saya bukakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Matius 24:15 itu bunyinya seperti ini, bahwa jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kalau tadi kita Anda ngomong tentang konspirasi, ya apa yang sedang terjadi ini sebenarnya sudah tersirat, sudah ada di dalam nubuatan bagaimana mereka masuk merancangkan satu rancangan yang jahat, bagaimana mereka berusaha supaya ketika rancangan ini digenapi, satu kali kelak mereka akan betul-betul menguasai manusia dalam segala aspek harus kelihatan. Satu ayat lagi saya akan bukakan di dalam Mazmur pasal yang ke-64. Mazmur 64 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7. Mereka merancangkan kecurangan-kecurangan, kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Dan memang tujuan daripada si Matius 24:15 dikatakan tadi, si pembinasa ini adalah berusaha mengendalikan manusia supaya manusia itu dikendalikan secara serentak. Alkitab sudah menubuatkan bahwa nanti akan ada masanya di mana akan ada damai yang semu. Ya kan ada kan sudah dinubuatkan akan ada damai yang palsu, dan pembinasa keji itu harus betul-betul nanti dihormati oleh seluruh bangsa. Dan sekarang sedang menuju ke sana. Memang konspirasi ini betul-betul sudah diberitahu di dalam Alkitab. Jadi ada organisasi yang terselubung yang selama ini sebenarnya udah panjang sekali perjalanan organisasi ini, memang sudah terselubung. Hanya gereja Tuhan tidak melihatnya bahwa ternyata ada satu organisasi yang sudah
jauh-jauh hari yang ini adalah kelompok orang-orang yang memang yang Alkitab katakan memang sudah ditentukan untuk binasa gitu. Mereka adalah penyembah berhala, mereka adalah betul-betul berusaha mengendalikan manusia, dan mereka tidak segan-segannya mengorbankan manusia demi rancangan mereka harus tergenapi. Sasaran mereka, kata Yesus dalam Matius 24:15, sasaran mereka dan mereka akan menduduki kota kudus, yaitu Yerusalem. Dan sekarang sudah menuju ke sana. Dan semua orang sedang berusaha dikontrol, dikendalikan lewat hal seperti ini. Dan kita lihat, lewat hal seperti ini, ternyata manusia bisa dikendalikan. Dan siapapun, lapisan manapun bisa dikendalikan oleh situasi yang seperti ini. Tandanya memang musuh sedang berusaha mau menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau ngomong konspirasi, memang penyikapannya sangat amat dalam ya. Itu bisa dibukakan panjang, tapi lewat tayangan kali ini saya katakan itu memang benar. Ada konspirasi tersembunyi di balik ini semua. Berarti bisa dikatakan juga bahwa ini adalah permulaan atau awal dari sebuah masa yang kita tahu itu adalah kesusahan besar gitu. Ya betul. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, dari penyikapan firman Tuhan, dari kesusahan demi kesusahan, tapi ada satu masa yang disebut dalam Alkitab yang adalah masa kesusahan besar. Dari sepanjang sejarah manusia ada saja masa-masa kesusahan, tapi yang namanya masa kesusahan yang besar inilah yang akhirnya betul-betul ya dimulai. Kalau menurut saya ini baru uji coba kayaknya. Ini baru uji coba dengan dilemparkannya satu case seperti ini, bisa lihat manusia ternyata gampang dikendalikan. Mau negara superpower, negara biasa, negara berkembang, ini ternyata dapat dikendalikan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai rancangan jahat yang berusaha mau mengendalikan manusia. Itu dia. Tapi di satu sisi saya melihat ini, saya tidak hanya melihat kesusahan besar yang menanti di sana, tapi justru saya melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dibukakan oleh Roh Kudus, bahwa sebelum masa kesusahan besar itu terjadi, ada satu masa yang lain yang anak-anak Tuhan juga harus tahu, ya. Yaitu yang namanya masa di mana seluruh kebenaran digenapi, atau saya sebut juga namanya masa restorasi. Itu harus terjadi sebelum masa kesusahan besar, dengan tujuan ketika masa restorasi ini benar-benar terjadi, orang-orang yang mengalami kepenuhan dari firman Tuhan itu mereka mengecap, karena ini kan kalau kita lihat di sini kan si musuh berusaha meninggikan namanya. Tetapi ada satu era di mana nama Tuhan harus benar-benar ditinggikan, dan menurut pengamatan saya ini harus terjadi sebelum masa kesusahan besar. Harus ada satu masa di mana nama Tuhan betul-betul diperdengarkan. Tapi akhirnya kembali lagi ya, seperti pembahasan kita di episode sebelumnya ya Pak ya, bahwa di dalam masa-masa ini, apalagi ini kan informasi juga beredar di website di dunia maya, bahwa IMF sendiri memprediksi bahwa mungkin pandemi ini katakanlah cuma berapa tahun gitu Pak, tapi dampak ekonominya bisa bertahun-tahun, dan bahkan katanya menurut perkiraan IMF kesusahan atau yang terjadi pada tahun 1930-an dengan resesi ekonomi global ini akan lebih parah daripada itu gitu. Tetapi sebenarnya kembali seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kita harus tetap memiliki keputusan untuk mengenal Dia, untuk lebih lagi dekat dengannya, untuk terus mencari wajahnya, untuk terus bekerja sama dengan Roh Kudus, dan terus berjalan di dalam kebenaran firman. Iya betul. Dan kalau ini jadi pertanyaan juga nih Pak, kalau misalnya pandemi ini katakanlah berlangsungnya agak lama, gitu. Walaupun memang dikatakan hari-hari ini banyak sekali bisa dikatakan ada beberapa negara, Amerika, China, Inggris, termasuk Indonesia sedang menggunakan vaksinnya gitu Pak. Tapi katakanlah vaksinnya sudah diketemukan, tapi ini masih ada gitu dan akan terus berlanjut gitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan kepada Bapak ini, bagaimana sikap kita melihat hal ini, dengan kita satu sisi kita masih ada dalam dunia ini, tapi di sisi lain seperti yang Bapak katakan bahwa kita harus tetap mengenal Dia, datang lagi kepada Dia. Kalau kita lihat dari apa yang saya bagi ayat 1 Yohanes 5 ayat 19 itu,
yang dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa. Kata kuasa itu dalam bahasa Inggris under the sway, dalam permainan si jahat. Jadi kalau kita lihat apa yang sedang terjadi, menurut Alkitab sudah dikasih tahu dalam permainan sejahat, under the sway of the enemy, dalam permainan sejahat. Nah, situasi seperti ini, lama atau tidaknya kasus seperti ini itu adalah merupakan strategi dari si musuh itu sendiri. Kalau dia menciptakan virus, pasti dia juga punya antivirusnya. Jadi kenapa yang diprolog, kenapa yang dipermainkan? Karena itu menggenapi 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia berada di permainan, di bawah permainan si jahat. Tetapi ketika si jahat itu mempermainkan manusia, dia punya purpose loh, dia punya tujuan. Dia punya tujuan. Sampai sekarang yang namanya tempat kudus Tuhan yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 15 itu belum dikuasai oleh si musuh. Yang adalah Yerusalem belum dikuasai oleh si musuh. Dan tujuan musuh satu-satunya adalah mereka akan menduduki tempat kudus. Dimulai dengan mereka mulai mengendalikan sistem perekonomian. Sebab kalau sistem perekonomian terkendali oleh mereka, sasarannya adalah kota ini, kota kudus ini. Ketika ini ekonomi mereka jatuh, ya perekonomian di tempat kudus yang ada di Yerusalem itu adalah jatuh, baru mereka masuk dengan penawaran-penawaran. Jadi hati-hati, saya sudah warning. Hari ini saya warning buat setiap para pendengar yang ikuti acara topik ini, bahwa kita harus berhati-hati. Karena yang namanya strategi musuh ini terus berkembang. Mereka terus mencari jalan bagaimana caranya supaya mereka bisa menduduki tempat kudus Tuhan. Salah satu daripada strategi mereka yang kelihatannya sukses adalah menguasai ekonomi. Dan bagaimana caranya menguasai ekonomi adalah dengan menciptakan virus yang terjadi seperti ini. Karena lihat, kalau mau menguasai ekonomi dari persaingan ekonomi itu belum. Tetapi lewat virus yang menyebar sakit penyakit, kita lihat usaha pada berhenti semua. Banyak yang berhenti, banyak yang kolaps. Ternyata dengan virus ini, menurut saya ini baru percobaan mereka untuk menguasai. Dan kalau kita lihat dari datanya, maka Israel itu masih tertahan. Dia tidak dikuasai. Dia masuk, kalau nggak salah nomor berapa itu ya? Nomor 3 apa? Kalau tidak salah. Nomor 3. Kenapa? Ini tempat ini sasaran mereka kalau mereka berhasil menjatuhkan ke perekonomian Israel. Lalu mereka akan tawarkan satu solusi. Karena kalau mereka tawarkan satu solusi lalu diterima, tujuan mereka adalah menduduki tempat kudus. Dan kalau mereka sudah duduk di tempat kudus, ya selesai ceritanya semua. Tapi saya bukan mau takut-takuti, saya mau beritahu begini. Saya melihat dari sudut pandang yang sangat luar biasa. Karena Alkitab selalu berbicara tentang dua sisi. Satu sisi musuh akan bekerja begitu luar biasa, tapi di tengah-tengah hal itu ada rencana Tuhan yang begitu dasarnya harus tergenapi. Harus tergenapi sebelum itu terjadi. Maka itu dengan keadaan seperti ini, Roma 8:28-nya adalah mari cepat-cepat kita cari Tuhan. Mari kita, karena ada satu masa yang sebelum masa kesusahan besar itu terjadi, karena begini, Alkitab juga ngomong begini kok. Ada yang menahannya. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan, kalau yang menahannya itu masih ada. Siapa yang menahan? Dan ini tidak bisa terjadi begitu saja. Ya, mereka sedang uji coba. Tetapi siapakah yang menahan sampai orang-orang ini atau pembina sini menguasai tempat kudus? Hanyalah orang-orang yang betul-betul bergaul dengan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan mengalami kepenuhan daripada Injil, kepenuhan dari kebenaran firman Tuhan itu di masa yang ini sebelum kesusahan besar. Yang saya sebut tadi, masa pemulihan segala sesuatu. Ini harus terjadi. Ada orang-orang, ya ini namanya Alkitab, ya misteri Alkitab ya. Ada orang-orang yang memang Tuhan simpan. Ada orang-orang remnants. Ada orang-orang yang Tuhan simpan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Groups of people preserved by God to be revealed in the end times. Who are these groups of people? Jadi kalau saya lebih mau berbicara tentang who are these groups of people. Siapakah orang-orang ini yang disimpan? Siapakah orang-orang ini dipersiapkan untuk Tuhan menyatakan namanya yang kudus itu? Siapakah orang-orang yang ini yang disimpan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan secara penuh? Siapakah mereka? Dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan katakan keberadaan mereka akan menahan pergerakan si musuh. Tidak boleh terjadi dulu. Nggak bisa. Dan kenapa? Pada orang-orang yang disimpan ini, nama Tuhan akan sekali lagi harus dihormati. Nama Tuhan harus dimuliakan. Dan karena setelah itu akan terjadi revival. Revival harus terjadi besar-besaran dulu. Saya sudah dapat ketika saya berdoa, Roh Kudus berapa kali bicara bahwa
kita sedang memasuki satu era namanya era revival yang sangat besar. Tentunya ketika kita lihat saya sudah katakan setiap kali ada peristiwa besar, selalu ada hal-hal yang buruk terjadi. Dan sekarang, ya di dalam sejarah perjalanan, ya dari dulu sampai sekarang atau perjalanan seusia saya ini, saya bisa lihat bahwa ini adalah betul-betul kasus yang betul-betul mencekam atas seluruh bangsa. Dulu pernah ada juga terjadi seperti di tahun-tahun lalu tentang SARS dan lain sebagainya. Tapi nggak seperti ini. Kenapa begitu kayaknya menyebar? Karena ini satu tanda. Karena di mana manifestasi kuasa kegelapan seperti ini begitu rupa, ini juga sebuah pertanda yang saya tangkap bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, seluruh kebenaran firman, kemudian Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan menyatakan itu kepada orang-orang pilihan yang Tuhan simpan sebelum masa kesusahan besar. Tapi kalau tadi yang juga katakan bahwa ini adalah baru awal dari permulaan menuju kepada kesusahan besar itu. Tetapi nggak langsung, karena Tuhan harus punya time, Tuhan harus punya waktu khusus buat orang-orang yang memang disimpan Tuhan. Harus ada satu khusus untuk satu revival yang besar, satu waktu khusus untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi ada masa anugerah untuk pertobatan yang besar-besaran. Sesudah itu, ya pembinasa akan terus masuk sampai ke tempat khusus. Kalau sudah digenapi, dinubuatkan, ya itu akan tergenapi. Nah, tadi yang Bapak sampaikan itu bagi saya tuh wow gitu ya. Pokoknya dalam arti begini, ketika bumi atau dunia sedang mengalami yang namanya pandemi ini, dengan terus terjadi keguncangan di mana-mana, banyak kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita juga terbatas. Semua sepertinya penuh dengan ketakutan, semua penuh dengan ketidakjelasan, kekacauan. Tapi dikatakan tadi bahwa ada rencana Tuhan yang harus digenapi juga hari-hari ini. Berarti dengan kata lain, sebenarnya kita memerlukan hari-hari ini adalah perspektif seperti program ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita melihatnya secara profetik tentang apa yang Tuhan mau genapi hari-hari ini. Sebab kalau yang saya perhatiin ini mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan. Sepertinya tidak sebuah kebetulan ya Pak ya, bahwa ini kok kayaknya terjadi ketika kita masuk di dalam tahun Ibrani secara profetik 5780 tahun P. Sebelum-sebelumnya sepertinya ya bisa dibilang nggak terlalu aman, tapi nggak seperti yang sekarang ini. Tetapi ini kok kayaknya pas kita masuk ke dalam tahun P ini, yang dikatakan juga tahun perkataan tahun mulut gitu, ini terjadi gitu Pak. Sebenarnya apa ini pesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada kita semua? Iya, apapun yang terjadi di bab perolongan ini, memang Alkitab sudah beritahu jauh-jauh hari ya. Tadi saya sudah katakan bagaimana setan itu tidak puas dengan dia mempermainkan manusia ya, bumi, tapi harus ada tempat di mana dia menduduki di situ, tempat dia bertahta di situ, dan itu adalah tempat yang dipilih oleh setan sendiri. Karena Alkitab juga sudah bernubuat, Yesus sang Raja itu akan turun di Sion, di Yerusalem. Jadi itu sasaran di mana si pembinasa sasaran juga ke sana. Jadi sudah kelihatan, arahnya udah kelihatan. Yang perlu adalah bagaimana kita orang percaya sekarang. Mari kita lihat ke dalam Alkitab. Semua tergenapi. Kenapa? Memang Alkitab udah berkata demikian. Jadi buat kita itu bukan sesuatu kekejutan. Buat kita bukan suatu kejutan. Orang yang percaya, yang memperhatikan firman bukan kejutan, tapi justru bersukacita. Sebab apa? Ini adalah sebuah tanda di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Satu contoh misalnya gini, dalam Matius 24 ayat 7 ini kan udah dibahas tuh, sebab bangsa akan berbangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan nation rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilence, wabah, virus, bakteri, sakit penyakit. Famines, kelaparan, and pestilence. Kalau di Indonesia cuma dikatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, tapi tidak ditulis kata pestilence. Pestilence itu wabah, penyakit. Ini sedang terjadi, semua penggenapan. Jadi sudah diberitahu sebelumnya. Tinggal bagaimana kita makanya sekarang betul apa yang dibukakan secara profetik
itu sebaiknya diterima oleh tubuh Kristus. Apa yang sedang dibukakan, yang sudah dinubuatkan, kemudian diberitakan oleh orang-orang yang bergerak secara profetik, sebaiknya diterima. Sebab kalau enggak nanti ya kekejutan itu akan datang. Betul. Kita nggak boleh terkejut. Kita berkata, Tuhan, berarti ini saatnya namamu harus dipermuliakan. Ini saatnya Tuhan kau nyatakan manifestasi kemuliaan Tuhan. Dan karena itu sudah dinubuatkan, berarti apa yang menjadi bagianku adalah bagianku untuk menerima kekayaan dari kebenaran firman Tuhan. Tidak terjadi, itu harus terjadi. Semua sudah dinubuatkan dan Tuhan sudah melihat ke depan apa yang menjadi mufakat dan rancangan daripada kuasa kegelapan. Udah dilihat, dan di tengah-tengah kegelapan justru ada rencana Tuhan yang besar terjadi di situ. Itu yang kita bisa lihat dari mindset atau dari perspektif yang benar. Jadi ini harus dimulai disosialisasikan. Beritahukan kepada setiap orang percaya bahwa tenang, jangan khawatir, lihat kepada Alkitab, selaraskan hidupmu dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan bersukacitalah sebab apa yang dulu mungkin karena dosa terjadi kehancuran dalam hidupmu, Tuhan punya satu masa yang kalau menurut kalender Ibrani, maka itu saya sih menghimbau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan hanya melihat Alkitab, tapi kita harus melihat akar kedalamannya, yaitu kepada akar kedalaman Alkitab itu sendiri yang ditulis dari budaya orang Yahudi. Kemudian kita juga melihat perayaan mereka kan sangat berhubungan erat dengan waktu-waktu Tuhan. Tentunya juga kita harus tahu yang namanya tahun-tahun atau hari-hari raya, tahun-tahun orang Yahudi, ternyata itu berbicara tentang kedalaman pesan profetik yang dibukakan kepada kita untuk kita alami. Penting sekali, kalau enggak kita nggak tahu apa yang terjadi. Hanya kekejutan saja. Ya mungkin waktu yang ada sekarang kita mungkin terbatas Pak ya untuk membahas itu lebih dalam. Tetapi ini bagi saya pribadi nih Pak ya, bagi saya pribadi. Ketika wabah ini ada dan pas bersamaan dengan waktu tahun P ini Pak ya. Bagi saya secara pribadi, yang tadi Bapak sempat singgung tentang perayaan-perayaan orang Yahudi yang juga banyak orang Kristen rayakan, paling tidak dua hal ini, Paskah dan juga Pentakosta. Pertama tentang Paskah, saya pribadi melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk saya, dan seharusnya kita orang percaya lebih lagi mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi seperti di dalam Filipi 3, bagaimana kita mengenal Dia di dalam penderitaannya sampai Dia mengalami kematian supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya, yang seperti Paulus katakan di jemaat Filipi. Karena ke depan tentunya kan pasti tidak akan menjadi lebih baik ya Pak ya. Pasti, dan itu memang sebagai waktu untuk kedatangan Tuhan. Tetapi sebenarnya seperti yang tadi juga Bapak katakan bahwa ini adalah waktunya kita menggenapi agenda Tuhan. Ada agenda Tuhan yang mau digenapi melalui kehidupan kita, dan kita perlu memahami tentang karya penebusan Kristus. Yang pertama, yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus itu bagi saya pribadi hari-hari ini menjadi sangat penting untuk kita bergaul. Tadi sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa di tengah segala situasi yang ada, kita harus bisa mengenal Dia, dan pertolongan Roh Kudus itu menjadi peranan Roh Kudus itu menjadi penting bagi kita. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita. Wah, saya tahu ini mungkin panjang gitu pembahasannya, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Sejauh mana nih seharusnya kita orang percaya bukan hanya tahu tentang kalender-kalender orang Yahudi, perayaannya, tetapi juga masuk di dalam apa yang Tuhan sedang bukakan hari-hari ini, khususnya tentang karya penebusannya, tentang bagaimana peranan Roh Kudus hari-hari ini, yang semuanya itu pasti akan menjadi fondasi bagi kita untuk berhadapan atau melihat situasi yang ada ke depan, sekarang dan ke depan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam masa ini yang disebut masa pemulihan, yang menurut kalender Ibrani 5780 sebagai era permulaan baru, dalam arti kalau berbicara tentang permulaan baru ini benar-benar era pemulihan. Ini harus betul dipahami betul supaya kita tidak lalui tahun-tahun ini mulai dari 2020 atau 5780 dengan sia-sia, karena kita harus tahu setan itu terus bekerja. Setan itu terus berusaha, kalau bisa, kita sudah berubah, kalau bisa, nanti lihat di ayat 1 dikatakan, satu ayat berkata gini, kalau bisa orang-orang pilihannya,
Ya, karena kan kalau bisa orang-orang pilihannya juga itu jatuh dan binasa. Ya. Jadi setan terus berusaha untuk menghancurkan orang-orang pilihannya. Dan kita sebagai orang percaya, saya himbau mari kita lihat dalam Alkitab, mari kita tahu ya, kita harus tidak boleh ignoran, tidak boleh mengabaikan bahwa setan itu punya strategi loh. Terus loh, misalnya satu contoh, dengan adanya virus corona ini, pandemi ini, dan itu sebenarnya Hollywood tuh sudah menyingkapkan loh. Tentang kondisi seperti ini. Ada satu film yang dibuat tahun 2011 namanya film Contagion. Itu 2011. Kalau misalnya ada dari antara Anda sudah menyaksikan film ini, itu 2011. Nah sekarang corona itu 2019 akhir, Mas, 2020, berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu Hollywood sudah buat film. Dan kalau Anda menyaksikan film ini, Contagion ini, persis sekali seperti suasana sekarang ini. Berarti apa? Itu tuh Hollywood saja diizinkan Tuhan untuk menyingkapkan apa yang sudah mereka rancangkan jauh-jauh hari. Nah kalau kita orang-orang percaya kita tidak tahu strategi iblis, kemudian kita tidak tahu juga menjadi rancangan Tuhan, habislah. Jadi saya hanya mau katakan, mari jangan kita menjadi orang yang bersikap masa bodoh. Jangan menjadi sikap acuh tak acuh ya. Mungkin nanti di screen dikasih lihat satu tayangan pendek atau cuplikan yang adalah film Contagion itu. Saya rindu supaya kita jangan menjadi orang yang bersikap masa bodoh, acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena apa yang terjadi di sekeliling itu bukan kebetulan. Setan sendiri sudah bermufakat, sudah merancangkan jauh-jauh hari. Tuhan juga punya rancangan dahsyat atas kehidupan kita. Dan kita waktunya dengan keadaan seperti ini, kalau menurut saya, kita didorong sebenarnya, Roma 8:28 lewat kasus ini didorong untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan, untuk kita keluar dari kepanikan dan ketakutan dan melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Sebab Tuhan juga punya rancangan yang besar. Dan marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan supaya kita juga mengalami apa yang menjadi rancangan Tuhan yang besar itu. Karena ini disediakan di waktu hari-hari terakhir, supaya kita menikmati apa yang firman Tuhan sediakan buat kita semua. Ingat, rancangan Tuhan itu lebih dahsyat daripada rancangan musuh. Tapi kita kalau tidak tahu semuanya itu, maka hidup kita tetap dipermainkan. Ingat sekali lagi, setan itu punya rancangan yang dikira-kira tahun-tahun yang lalu udah mereka persiapkan. Dan kita pun harus tahu ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar yang akan dinyatakan di hari-hari seperti ini. Karena itu kita perlu betul-betul berkata, Tuhan, aku mau ambil bagian. 2020 selama 10 tahun apa yang saya dapat di kalender Ibrani, ini merupakan tahun di mana Tuhan sedang membangkitkan orang-orangnya, di mana nama Tuhan yang dimeteraikan ke kehidupan orang-orang itu akan dimuliakan lagi. The Lord is glorifying again His name through the chosen ones that been kept, lewat orang-orang yang sudah dipilih, disimpan untuk dinyatakannya. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Lewat mujizat-mujizat baru, lewat pemulihan, lewat terobosan, lewat perlindungan yang Tuhan mau nyatakan. Berarti kalau dunia mengalami kekelapan, orang-orang yang dipilih untuk dimunculkan di hari terakhir, di mana nama Tuhan yang dipermuliakan, inilah orang yang akan dibedakan. Mereka akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan akhirnya betul, kita pun menggenapi nubuatan, di mana kita adalah orang yang ditentukan untuk mengalami. Sementara nubuatan yang lain juga sedang digenapi, yaitu setan dengan strateginya juga sedang menggenapi nubuatan. Karena ingat, satu ayat berkata dalam Yesaya 60, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, itu kan nubuatan. Tapi ada satu lagi nubuatan lain, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemudian Tuhan menjadi nyata. Ini harus kita genapi. Ini harus kita genapi. Haleluya. Berarti di dalam kegelapan yang ada, dengan kata lain kekacauan yang sekarang ini sedang melanda dunia gitu, tetapi terang Tuhan ini sebenarnya sedang dinyatakan. Itu dia yang harus dibicarakan. Nah, tadi pas Bapak jelaskan tentang hal ini, saya teringat satu kata nih Pak, transisi. Berarti sekarang ini sebenarnya bisa dikatakan kita di dalam transition mode gitu ya Pak, di dalam transisi. Setan dengan segala rancangannya juga melakukan transisi. Mereka berusaha dengan segala caranya, tetapi kita juga sebenarnya sedang dikondisikan untuk transisi kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan, kepada mengalami Dia, gitu ya Pak ya. Betul. Dan ini kita perlu kerjasama, berarti. Betul, harus kerjasama. Tuhan yang nggak punya pilihan dan merugi kalau masih kita punya pilihan untuk saya mau santai-santai aja. Nah, itu. Lebih baik kita adakan transisi untuk
aku mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena ini justru masuk kepada kebaikan yang Tuhan siapkan. Ya, betul sekali. Untuk kita nikmati. Betul. Wow, ini luar biasa ini. Saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Timi ya. Paling tidak mungkin bisa dikatakan begini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa ada agenda Tuhan, tetapi di situ juga ada orang-orangnya. Nah, ini nih yang mungkin Bapak Ibu perlu tangkap. Saya langsung bisa menanggapnya bahwa ini adalah sesuatu yang dahsyat, seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, bahwa ini adalah tentang kita dengan Tuhan, gitu. Ini berarti bisa dikatakan waktunya kita, untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi sebuah kesaksian, untuk kita menjadi berkat, untuk menjadi garam, dan kita seharusnya jangan mengabaikan hal ini. Ada satu lagi kata tadi yang teringat di dalam pikiran saya tentang purpose, Pak. Tentang tujuan. Seringkali rupanya kita ini ya Pak ya, dikaitkan dengan wabah yang ada. Seringkali kita hanya berpikir bahwa oh ya udah, saya bekerja, berkeluarga, bersekolah, that's it, nggak ada yang lain gitu. Cuma kita menjalankan aktivitas kita setiap hari. Oh ya, kita harus cari nafkah, ya kita harus ini itu. Kita beribadah, oh ya kita harus ini itu. Tetapi sebenarnya seringkali kita tidak menyadari bahwa ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ini sedang Tuhan menggenapi hari ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang hal ini dengan dengan situasi yang ada sekarang. Demi tujuan Tuhan atas kehidupan orang-orang yang dikasih. Ini juga kalau udah ngomong tentang the purpose of God, the purpose of God is personal. Tujuan Tuhan adalah pribadi. The purpose of God is not for organization that man-made, tapi the purpose is made for person. Tujuan Tuhan tidak dibuat untuk organisasi. Tujuan Tuhan dibuat untuk pribadi Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya tembok-tembok yang memisahkan manusia satu dengan yang lainnya, memisahkan manusia lebih lagi dengan Tuhannya, semua manusia hidup dalam satu gaya hidup keagamaan, ini sedang rontok semua. Supaya manusia bisa masuk kepada tujuan ilahi Tuhan atau divine purpose, mendekat kepada Dia dan mengalami Tuhan. Dan saya lihat bahwa sekarang ini bukan hanya pandemik yang terjadi, tapi Tuhan is pulling down walls of strongholds. Tuhan sedang meruntuhkan benteng-benteng yang dibuat sendiri oleh manusia yang menghalangi pengenalan akan Tuhan, itu sedang dirobohkan. Sehingga lewat kejadian seperti ini adalah satu kesempatan untuk manusia datang kepada Tuhan dan mengerti dan menerima tujuan ilahi yang ada pada Tuhan untuk diri mereka secara pribadi. Dan inilah yang tadi kita bicarakan antara kita dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan bersungguh-sungguh, dan menurut saya pengharapan itu masih ada. Asalkan kita betul-betul mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pengharapan, mujizat. Sekarang mari kita lihat ke depan. Jangan kita we have to move on ya. Jadi jangan tenggelam di dalam kesusahan, jangan tenggelam di dalam keadaan yang sudah mungkin sempat kita rasakan, baik dalam keluarga kita sendiri atau dengan usaha kita sendiri. Jangan kita terduduk di situ, tapi waktu untuk kita bangkit, move on, masuk dalam rencana Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan ke depan, karena masih banyak hal-hal yang Dia mau nyatakan. Ada tujuan ilahinya yang harus dinyatakan kepada pribadi lepas pribadi. Ya itu dia. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk kita takut ya Pak ya, dengan kondisi yang ada. Jangan mau punya alasan. Jangan mau punya alasan. Sebab alasan kita percuma. Ada, ya betul. Alasan kita ada di dunia ini hanya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Gitu. Dan kita harus menggenapinya, dan ini adalah waktu-waktu penggenapan ya Pak ya. Waktu penggenapan. Haleluya. Oke Pak. Yang terakhir, Bapak mungkin bisa menyimpulkan dari semua yang tadi kita bicarakan, karena bagi saya ini sesuatu yang mungkin cuma singkat penjelasannya, tapi cukup dalam. Kalau mau saya sampaikan kepada Anda yang menyaksikan acara ini, jangan panik, jangan terintimidasi, jangan down, bangkit, percaya kepada Tuhan, jadilah tenang. Kalau ada hal-hal yang kita harus sampaikan kepada Tuhan dan kita bertobat, lakukan itu. Sebab di depan ada rancangan Tuhan yang Tuhan mau tergenapi atas orang-orang yang seperti itu, yang berkata, Tuhan, sekarang aku mau datang kepada Engkau. Ingat, setan juga punya rancangan, dan ini baru mereka mau coba-coba. Tapi kita ada
di dalam garis rancangan Tuhan yang justru akan menjadi luar biasa tergenapi di hari-hari yang gelap. Kenapa? Ada nubuatan Yesaya 60 kan, kegelapan menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemudian kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Mari kita menggenapi bagian kita. Kita menggenapi bagian kita, itu terang yang diberikan oleh Dia menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Kemudian kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata. Percayalah, saya harus lepaskan statement ini bahwa di 2020 selama 10 tahun dekade yang saya ikuti melalui kalender Ibrani, kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Karena itu, putuskan dirimu, tetapkanlah di dalam dirimu untuk aku mau mendalami firman Tuhan, aku mau berjalan bersama Roh Kudus, aku mau mengarahkan hatiku dan pikiranku kepada Dia. Dan lihatlah, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Rancangan Tuhan justru akan tergenapi di tengah-tengah kegelapan seperti ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Wow, terima kasih Pak Timi. Ya, demikianlah program Prophetic Eyesight spesial kali ini dengan tema pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan kehidupan iman Kristen orang percaya. Dan kami juga tidak lupa mengajak Bapak Ibu yang menyaksikan acara kami, program kami pada saat ini untuk subscribe dan juga share-nya ke banyak orang. Selain itu juga kunjungi website kami www.restoration.org.id, karena di situ ada banyak artikel-artikel yang pasti akan memberkati Bapak Ibu dan akan membawa Bapak Ibu ke dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Demikian program kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di dalam program Prophetic Eyesight Special episode selanjutnya. God bless.